Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar kitab akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 131. Halaman 131, di sini poin ke-39. Judul babnya atau fasalnya An-nahyu anil mirai wa mujalasati ashabil bidah. Larangan debat kusir dan larangan dari duduk bermajelis dengan ahli bid'ah. Jadi poin intinya ada dua, larangan debat kusir dan larangan duduk bermajelis ilmu khususnya dengan ahli al-bidah. Ini sekali lagi merupakan salah satu prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah hampir rata-rata menyebut pembahasan yang satu ini. Contoh dalam kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, di awal kitab beliau mengatakan Usul Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu. Kemudian beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa ahliha wa kullu bid'atin dhalalah, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan meninggalkan ahli bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian beliau mengatakan juga wa tarkul mira wal jidal wal khusumati fid din, meninggalkan debat kusir. Sebelum kita membaca ucapan Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, para ulama telah menjelaskan debat ada dua macam. Debat yang terpuji dan debat yang tercelah. Jadi tidak
mutlak dilarang, tidak mutlak dibolehkan. Ada perinciannya. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut debat, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Contoh, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dan wajadilhum, berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ini Allah merintahkan untuk berdebat. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka kata para ulama, dari nas-nas tersebut debat ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji kalau untuk membela kebenaran, dan debatnya di atas al-ilmu, dan tentunya kemaslahatannya lebih banyak. Makanya ulama salaf pun mereka turun berdebat dengan ahli bidah, seperti kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang alhamdulillah sudah kita kaji 109 faedah dialog Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij di masjid ini. Masih ingat tak? Hah? Tulisan siapa itu yang kita kaji waktu itu? Al-Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Ini salah satu contoh ulama salaf dari kalangan sahabat mendebat kelompok Khawarij ahli bidah. Ini debat yang terpuji. Kenapa? Karena beliau untuk membela kebenaran dan sekaligus membantah kebatilan, dan beliau ahlinya memang beliau adalah ahli ilmu yang Rasul doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Gak sembarang orang dibolehkan untuk apa? Turun di medan al-jidal seperti ini. Dan kemudian juga maslahatannya lebih banyak. Sampai apa? Ada riwayat yang mengatakan kelompok Khawarij teroris pada waktu itu yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dalam sebagai riwayat dikatakan jumlahnya ada 24.000. 20.000 bertobat dengan taufik hidayah dari Allah. Kemudian karena apa? Seruan debatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tinggal sisa 4.000 yang tetap bersikeras untuk memberontak terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, dan mereka dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intinya sekali lagi, ini debat yang terpuji, yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh ulama as-salaf. Debat yang tujuannya untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, membantah kesesatan, dan orangnya di atas ilmu, kemudian juga kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemadaratannya. Maka lawannya debat yang tercela, yang dilarang, yang disebut dengan tadi debat kusir, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah, yaitu yang tidak terpenuhi 3 syarat tadi. Debatnya untuk membela kebatilan, debatnya di atas kebodohan, kejahilan, di atas hawa nafsu, dan kemadaratannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ini yang dilarang oleh ulama as-salaf dalam kitab-kitab akidah. Jadi sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Debat kusir ini dilarang oleh Islam, oleh sunnah Rasulullah SAW, oleh para ulama as-salaf. Sekarang kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wala tujalis ashabal khusumat. Jangan kalian duduk bermajelis ilmu dengan
ahli bidah yang ciri mereka suka mendebat Al-Quran, mendebat hadis Rasulullah SAW. Ini ciri mereka. Maka beliau mengatakan wala tujalis ashabal khusumat. Jangan bermajlis. Tentunya di sini tentunya bermajlis apa? Ilmu. Jangan gagal paham. Masa nggak boleh duduk bersama ahli bid'ah? Kita di pesawat kan campur orangnya. Ini nggak waras. Ini seperti orang yang apa? Dinasehati jangan melakukan bid'ah karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian mengatakan pesawat berarti bid'ah. Ini gagal apa? Ya. Ada orang-orang yang seperti itu dari yang juga mengaku ahli sunnah, mengaku salafi. Kita saja kalau istilahnya gotong royong di kampung campur aduk. Ini hujahnya orang-orang yang nggak waras, yang gagal paham tentang masalah hal ini. Sekali lagi, ini yang harus kita pahami, yang dilarang oleh para ulama salaf tentunya bermajelis ilmu dengan ahli bidah, terutama dalam masalah apa tadi, majelis ilmu mereka. Kalau sekarang entah di dunia nyata ataupun di dunia maya, jangan sampai apa di dunia nyata nggak mau kumpul dengan ahli bidah, namun di dunia maya apa asik bermesraan dengan mereka, ikut grup mereka, grup WA mereka atau yang lainnya. Maka ini sekali lagi termasuk yang dilarang oleh para ulama as-salaf, dan akan disampaikan nanti apa dampak negatifnya, apa bahayanya. Yang pertama di sini beliau mengatakan jangan duduk dengan ahli bidah, ashabal khusumat yang ciri mereka suka berdebat kusir, mendebat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ciri mereka kata Imam Ibnu Battal Al-Bari, fa innahum yakhuduna fi ayatillah, karena mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Imam Ibnu Battal Al-Bari yang pertama ini berkaitan dengan larangan duduk bermajelis dengan ahli al-bidah, karena mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Allah, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan mungkin ada yang sekarang yang orangnya viral, namun luar biasa syubhat dan kesesatannya, mentafsirkan qul huwallahu ahad. Ahad itu aslinya Ahmad. Naudzubillahi min dzalik. Ini nama Allah Subhanahu wa taala diotak-atik sesuai dengan apa? Hawa nafsunya atau hawa gurunya. Sekali lagi, hati-hati dengan ahli bidah, mereka suka mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ciri mereka. Dan kitab Al-Ibana As-Sughra ini, salah satu intisarinya adalah agar kita menjauh dari ahli bidah, para penyesat umat, agar kita tidak tertular dengan kesesatan mereka. Virus corona saja kita jauhi, apalagi apa? Virus kesesatan. Virus corona kalau mengenai seseorang, ini musibah urusan dunia. Kalau dia sabar, dia tawakal kepada Allah, berobat, berusaha, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau sudah kena virus kesesatan dalam masalah akidah, kalau mati dalam keadaan kesesatan, naudzubillah min dzalik. Ini lebih berbahaya. Dan sekali lagi, ini salah satu inti daripada kitab Al-Ibana As-Sughra. Makanya kalau antum baca lengkap judulnya, siapa yang bisa membaca itu? Yang bawa kitab. Ada yang nggak bisa membaca judulnya saja. Judulnya panjang, cuma ada judul pendeknya Al-Ibana As-Sughra, itu yang kita sering sebut. Judul panjangnya apa? Ada yang bisa baca enggak? Asyarh wal ibanatu ala usuli sunnati wa diyanah. Artinya penjelasan tentang prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip agama. Kemudian wa mujanabatul mukhalifin, menjauh dari orang-orang yang menyelisihi. Menyelisih apa? Menyelisihi akidah
as-salaf, menyelisihi prinsip-prinsip dasar agama Islam. Wa mubayyanatu ahlil ahwa al-mariqin, dan menjauh dari pengekor hawa nafsu alias alil bid'ah yang al-mariqin, yang mereka keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Wahwal masyhur bil ibanati sughra, ringkasnya judulnya al ibanah sughra. Namun kalau lengkapnya tadi, dan sekali lagi intinya atau diantara inti kitab ini tadi, mentahdzir umat dari bahaya kesesatan, penyimpangan, dan juga oknum-oknumnya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah as-sunnah, akidah as-salaf. Dan sekedar untuk murojaah atau mengingat kembali apa yang kita kaji di awal kitab, apalagi memang pembahasan awal kitab itu kita hanya online karena itu pada awal-awal pandemi. Maka perlu untuk kita sedikit menukil beberapa ucapan ulama salaf tentang wajibnya menjauh, meninggalkan ahlul bid'ah dan majelis mereka. Sebetulnya ratusan kata para ulama, ucapan-ucapan ulama salaf tentang prinsip yang satu ini. Memang kata para ulama, al-aslu hajru ahlil bid'ah, hukum asalnya itu meninggalkan ahlil bid'ah ila limaslahah. Sekali lagi ini prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Kita mau nukilkan beberapa ucapan ulama yang ada di awal kitab ini. Mungkin sudah pernah kita isyaratkan, kitab Al-Ibanah As-Sughra itu ada 5 babnya. Bab tentang amanhaj wal ittiba, tentang manhaj wal ittiba, ini sudah kita lewati. Kemudian bab tentang akidah, sekarang masih kita kaji. Bab yang kedua ini masalah akidah wa tauhid. Yang ketiga tentang al-ahkam, hukum-hukum was sunan, hukum-hukum syariat. Kemudian yang keempat tentang masalah al-akhlaq was suluk. Yang kelima nanti tentang contoh-contoh kebid'ahan. Jadi ini 5 bab global dari kitab Al-Ibanah As-Sughra. Yang sudah kita lewati masalah al-manhaj, manhaj al-sunnah. Apa di antara manhaj al-sunnah? Meninggalkan ahli bid'ah, tidak bermesraan dengan ahli bid'ah. Makanya sangat aneh kalau ada ahli bid'ah yang naudzubillah min dalik, dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh yang mengaku ahli sunnah. Kata para ulama, kalau ahli bid'ah memusuhi ahlu sunnah, itu lumrah, sunnatullah. Namanya sunnah nggak akan ketemu dengan bid'ah, bid'ah nggak akan ketemu dengan sunnah. Diddan la istami'an, dua yang berlawanan nggak akan mungkin ketemu. Tapi yang aneh, nyeleneh, kalau ada ahlu sunnah yang mengaku salafi bermesraan dengan ahli bid'ah, atau bahkan tadi memuji ahli bid'ah. Ini menyimpang dari prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Ini kita akan baca sebagian ucapan ulama salaf. Ya, sekali lagi ini min babi murajaah, atau mungkin yang belum pernah mendengarnya, ini kita mau perdengarkan agar tahu inilah manhaj salaf dalam kitab-kitab akidah as-salaf. Mulai nomor 2, ya antum yang bisa bahasa Arab tulisannya kan insya Allah jelas ya. Nomor 2 poin atau poin kedua di bab awal. Di bab awal poin kedua halaman 29. Beliau mengatakan wa ma amara bil mu'minin min mubayyanati man khalafa aqdahu. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi orang-orang yang menyelisih akidah mereka. Ini perintah Allah. Jadi perintah Allah bukan hanya salat, zakat, puasa dan seterusnya, namun perintah Allah juga menjauh dari ahli bidah. Wa nakatha ahdahum, dan mereka mengingkari perjanjian mereka. Wa ta'ana fi dini, mereka mencaci maki, memperolok agama mereka. Min mubayyanat min mujanabatihim. Apa perintah Allah? Untuk menjauh dari ahli bidah tersebut. Wa tarki mujalasati, meninggalkan majelis ilmunya mereka. Wal istima',
li khata'in wa khatalihim, dan meninggalkan mendengar kajian-kajian ceramah-ceramah para penyesat umat. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalil tentang wajibnya menjauh, meninggalkan ahli bidah atau majelis mereka. Surat An-Nisa 140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan sungguh telah Allah turunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka. Kata para ulama tafsir, di antara yang memperolok ayat-ayat Allah ahlul bidah. Mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ahad nama Allah dikatakan Ahmad. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan juga ada yang mengarahkan tafsir Al-Ikhlas kepada wahdatul wujud. Seperti tafsir di dalam Al-Qur'an oleh Said Qutb misalnya. Kalau antum pernah melewatinya, antum akan ingat. Inilah tafsir yang batil. Qul huwallahu ahad tauhid ya ditafsirkan dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ini luar biasa kesesatannya, penyimpangannya. Makanya Allah mengatakan apabila ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Innakum idza misluhum, kalau kalian tetap duduk bermajlis dengan mereka, kalian sama dengan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik kafir dalam neraka Jahannam. Surat An-Nisa ayat 140. Ayat ini masih ada kaitan dengan surat Al-An'am ayat 68. Allah mengatakan tadi, wa qad nazzala 'alaikum, telah Allah turunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, apabila engkau melihat orang-orang itu mengotak-atik ayat-ayat Allah, maka berpalinglah dari mereka. Jangan malah duduk asik dengan mereka, bermesraan dengan mereka, atau bahkan memuji mereka. Ini sekali lagi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk meninggalkan majelis mereka. Ini bukan karangan kita, ini adalah perintah Allah, sebagaimana kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala. Kita pindah ke poin berikutnya, poin ke-32, halaman 35. Poin 32 halaman 35. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah berkata, ta'ala Rasulullah sallallahu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pernah membaca ayat ke-7 surat Ali Imran yang bunyinya tadi, dan terjemahannya artinya, dialah Allah yang menurunkan atas engkau Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang, yang jelas. Dan itulah inti Al-Quran, jelas. Wa ukhra mutasyabihat, ada ayat-ayat yang samar-samar. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mereka takwilkan, tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, dan kata Aisyah, aku mendengar Rasul mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fi fahumul ladzina anallah fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, kalau dalam riwayat aslinya, redaksi dalam Sahih Bukhari Muslim, alladzina yattabi'una ma tasyabaha min, apabila kalian melihat orang-orang itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar,
maka merekalah yang dimaksud oleh Allah dalam hatinya ada penyakit. Kemudian kata Rasul, fahdharuhum, tinggalkan mereka, jauhi mereka, hati-hati, waspada terhadap mereka. Ini dalil wajibnya menjauh, meninggalkan majlis ahli al-bidah, para penyesat umat. Ini perintah Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada kata-kata dari Rasul, ambil baiknya, tinggalkan yang jelek. Tidak ada. Fahdharuhum. Karena tidak ada satu orang pun dari penyesat umat pasti ada kebaikannya. Ada mereka yang sholat, betul tak? Minimal mereka masih mengucapkan kalimat syahadat muslim. Itu kebaikan. Tapi Rasul nggak pernah mengatakan ambil baiknya, tinggalkan apa? Rasul katakan fahdharuhum, tinggalkan mereka. Ini perintah Rasul SAW. Ayat tadi perintah Allah, ini perintah Rasul SAW, dan juga ini perintah dari Allah juga. Ya. Pindah ke riwayat yang lain, poin 60, nomor 60, halaman 40. Ada riwayat wajalada Umar radhiyallahu anhu sabighan at-Tamimi fi musa'alatihi fi hurufin minal Quran. Ini riwayat yang masyhur dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Beliau pernah mencambuk seseorang yang bernama Sabigh bin Isal at-Tamimi, yang dia suka menebarkan syubhat. Bertanya apa itu wadzariyati dzarwa, tapi tujuannya untuk menimbulkan syubhat, kesamar-samaran. Maka Umar bin Khattab tidak menyanjungnya ataupun membiarkannya, bahkan mencambuknya sampai keluar darah dari kepalanya. Ini dulu sikap as-salaf, terutama al-khalifah pada waktu itu, tegas kepada orang-orang yang menyebarkan syubhat. Bukan malah dijadikan ustadz ataupun panutan, bukan malah ngefan kepada orang yang menimbulkan, menyampaikan asyubhat. Ya, dipukul kepala Sabigh sampai bercucuran darah. Tapi itu bermanfaat bagi Sabigh. Ini seperti istilahnya amputasi. Daripada menyebar kemana-mana, diamputasi salah satu anggota tubuh orang yang memang layak diamputasi. Untuk apa? Mencegah penyebaran kesesatannya. Dan Sabigh diantara yang mengambil faedah dari hukuman yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Keras memang, tapi masalahnya luar biasa. Seperti obat, pahit tapi akibatnya apa? Baik. Pada waktu itu Sabigh ya sampai bukan hanya dicambuk saja, bahkan diasingkan oleh Umar bin Khattab. Tidak boleh orang-orang itu mendekat kepada Sabigh, lebih daripada orang yang terkena penyakit kusta atau terkena virus corona. Disuruh menjauh orang-orang itu dari Sabigh. Namun ketika di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi fitnah yang kita pernah sampaikan, perselisihan di antara sebagian para sahabat, kata Sabigh, aku mendapat faedah dari Umar bin Khattab sehingga beliau pun tidak masuk ke dalam fitnah tersebut. Karena sekali lagi ini hukuman dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Intinya orang yang menyebarkan syubhat dijauhkan dari umat, bukan malah apa? Dipelihara, bukan malah dipuji-puji. Kemudian poin yang berikutnya 68 ucapan Abu Kilabah halaman 41, nomor 68 halaman 41. Wa qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, iyyakum wa ashabal khusumat, jauhkan diri kalian dari orang-orang yang suka berdebat kusir. Ya. Di antara ciri mereka tadi mendebat ayat Al-Quran, mengotak-atik ayat Al-Quran, mendebat sunnah Rasulullah SAW. Wah, ini nggak masuk akal hadisnya. Ini sekali lagi termasuk ashabul khusumat yang menentang, mendebat ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata Abu Kilabah, salah satu ulama salaf, jauhkan diri kalian dari orang yang suka berdebat kusir. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim, karena aku tidak merasa aman, aku khawatir
mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Ini ulama salaf sangat takut dengan syubhat. Sebagaimana kata mereka yang sangat masyhur, al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa. Hati itu sangat lemah, namun syubhat cepat menangkap hati manusia tersebut. Mereka khawatir, ya. An yulbisukum aw yulbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Atau paling tidak mereka akan membuat syubhat dalam diri kalian, menanamkan syubhat dalam diri kalian. Kalau tidak kena syubhat mereka, paling tidak membuat keraguan-raguan. Syak, iya ya, barangkali ahlul bidah juga ada benarnya, nggak apa-apa, ya. Nanti apa? Akhirnya naudzubillah min dzalik, jatuh ke dalam jaring-jaring mereka. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang sudah apa? Jatuh ke dalam istilahnya pelukan ahli al-bidah. Awalnya apa? Sangat menjauh, namun kalau sudah mulai mencicipi, ya, kajian mereka, masya Allah lembut juga orangnya, masya Allah, ya, ini akhlaknya luar biasa. Lupa akidahnya apa? Sesat, manhajnya rusak. Hati-hati. Ya, sekali lagi ini peringatan dari ulama as-salaf. Kalau sudah duduk bermajlis dengan al-bidah, kalau nggak kena syubhatnya langsung ikut mereka, paling tidak membuat keraguan, kegoncangan dalam apa? Hati. Poin berikutnya 123 halaman 50. Ini panjang riwayatnya atau banyak riwayatnya. Kita baca satu persatu. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani, berkata Ayyub As-Sakhtiyani, qala li Abu Kilabah, Abu Kilabah berkata, ya Ayyub, ihfad anni arba'an. Ucapan-ucapan seperti inilah yang sebetulnya layak diviralkan, ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri nanti keliru, kayaknya kata-kata mutiara padahal menyelisih manhaj salaf misalnya. Hati-hati, ya. Lebih layak viralkan ucapan-ucapan salaf yang ada dalam kitab-kitab akidah seperti ini. Contoh di sini, ya. Kalau bisa nanti, ya, antum tulis di status dan sebagai viralkan. Ini yang layak untuk disampaikan ulama salaf, ya. Itu atau ilmu salaf lebih aslam wa ahlam wa ahkam, lebih bijaksana, lebih paham dan lebih selamat. Kata Abu Kilabah kepada Ayyub As-Sakhtiyani, ini sama-sama dua-duanya ulama salaf. Kata Abu Kilabah, ya Ayyub, wahai Ayyub As-Sakhtiyani, ihfad anni arba'an, hafalkan dariku 4 hal. Yang pertama, la taqul fil Qur'an bi ra'yika, jangan berkata tentang Al-Qur'an, jangan mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalmu semata. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah tafsir yang sekarang masih kita kaji, atau istilahnya kemarin kita menyebutkan pembahasan ini, kajian tafsir Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Katsir setelah menjelaskan metode yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat, tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian kata beliau, amma tafsir Al-Quran birra'yi faharamun, atau fabimujad ra'yi faharam. Adapun mentafsirkan Al-Quran dengan modal akal semata itu haram. Ini kata Imam Ibnu Katsir, dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Abu Kilabah. Bahkan jangankan Abu Kilabah, Ayyub As-Sakhtiyani, Al-Khalifatur Rasyid, manusia terbaik setelah Rasul, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, dan itu ada dalam pembahasan ini sebetulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Langit mana yang akan menaungi diriku, bumi mana yang memikul diriku, kalau aku berkata tentang Al-Quran yang tidak aku ketahui ilmunya. Ini manusia terbaik setelah Rasul, takut mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ya, apalagi kita. Maka sekali lagi harus betul-betul ada ketakutan, jangan sampai mentafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran tanpa ilmu, tanpa penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tadi.
Kata beliau, kata Abu Kilabah kepada As-Sakhtiyani, jangan engkau berkata tentang Al-Quran dengan akalmu semata. Yang kedua, wa iyyaka wal qadar, hati-hati kalau berbicara masalah takdir, jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Wa idza dzukira ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amsik, apabila disebut tentang para sahabat Rasul, tentang pertikaian di antara mereka khususnya, maka jaga lisan, jangan sampai mencaci maki salah satu pihak dari kalangan sahabat yang berselisih. Kemudian yang keempat, kata Abu Kilabah, wala tumakin ashabal ahwa min sam'ika, jangan engkau berikan telingamu, pendengaranmu kepada alil bidah. Jangan sampai alil bid'ah memasukkan ucapan-ucapannya, syubhat-syubhatnya ke dalam telingamu. Fayunfidu fihi masya'u, sehingga mereka bisa memasukkan kesesatan mereka, penyimpangan mereka ke dalam diri. Hati-hati. Oh, saya kan cuma belajar bahasa Arab tok. Ya. Kata para ulama, kullu ina'in bima fi yandahu, setiap bejana pasti akan apa? Mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Kalau bejana itu isinya kopi, ya keluarnya apa? Itulah al bidah. Meskipun ngajar bahasa Arab tok, tapi pasti ada apa? Dimasukkan syubhat-syubhat masalah akidah dan seterusnya. Maka hati-hati. Nah, poin berikutnya 125, halaman setelahnya 51. Wa qala Yusuf ibnu Asbat, berkata Yusuf bin Asbat, an-nadhar ila sahibi bid'ah yudfi'u nural haqqi minal qalbi, melihat kepada wajahnya atau pelaku kebid'ahan atau alil bidah itu bisa memadamkan cahaya kebenaran dalam hati. Tresno jalaran saka kulino, kata orang Jawa. Pertama, banci. Pertama, nggak mau mendekat. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti ada masalah sama-sama kaum muslimin. Ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau sudah lama kelamaan duduk dengan mereka, minimal hilang al-bara, dan itu terbukti. Ya. Sering kita pernah atau mungkin pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian. Dulu kita punya salah satu teman yang sangat dekat sekali. Ya. Dulu sangat luar biasa kerasnya dalam masalah akidah wal manhaj ini. Namun ketika sudah mulai masuk ke sekolahnya ahlul bidah, ya, ketika kita kritik alma maternya, luar biasa marahnya, gak terima, padahal jelas alma maternya di atas kebid'ah. Kenapa tadi? Trisno salah jalanan saka apa? Golena. Sudah terbiasa dengan bid'ah dan al bidah, terbiasa sudah. Naudzubillah min dzalik. Makanya sungguh benar ucapan ulama salaf. Kalau sudah terbiasa dengan al-bidah tadi, bisa apa? Memadamkan cahaya kebenaran dalam hati. Minimal tadi sudah enggak ada apa? Al-bara. Intinya sekali lagi ini, ahlu as-sunnah as-salaf sangat memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan tersebut. Poin berikutnya 126. Wa qala Bishr bin Harith, idza kana tariquka ala sahibi bid'ah fa ghammid ainaika qabla an tablugha ilaih. Kata seorang ulama salaf yang bernama Bishr bin Harith, apabila engkau berjalan, ya, itu melewati ahli bid'ah, kalau terpaksa enggak ada jalan lain, fa ghammid ainaika, pejamkan matamu. Sampai demikian ulama salaf. Bukan dohirnya seperti itu ya, paling intinya tadi menjauh, tutup mata tapi buka telinga samirawon. Namun intinya menjauh, jangan sampai terus praktekkan naik mobil, awas nabrak. Cuma intinya tadi pembahasannya menjauh dari mereka. Sampai demikian para ulama salaf terdahulu. Wa qala Abul Abbas, poin berikutnya 127, idza kharajta min baitika falaqiyaka sahibu bid'ah farji fa inna syayatin muhitatun bihi. Apabila engkau keluar dari rumahmu dan engkau berjumpa dengan alil bidah, maka pulanglah kembali, karena setan itu mengelilingi alil bidah tersebut. Enggak nanti apa? Kecantol nantinya. Hati-hati. Ini bahayanya mereka, dan alangkah banyak yang seperti ini. Bahkan dulu kita punya santri demikian, karena mendekat kepada kelompok khawarij atau teroris takfiriyin,
maka sampai detik ini pun ikut membela mereka. Hati-hati, syubhat khattafah. Ya, syubhat sangat apa? Menarik hati manusia. Hati-hati, karena sekali lagi yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memasuki tanah larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian Allah biarkan jauh memasuki tanah larangan tersebut, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa apa? Memberikan petunjuk. Hati-hati. Sekali lagi, ini pesan wasiat ulama salaf. Kemudian poin ke-128, waqala Muslim bin Yasar, berkata Muslim bin Yasar, iyyakum wal jidal, jauhkan diri kalian dari debat kusir. Fa innaha sa'atu jahlil alim, karena debat kusir itu waktu nampaknya kebodohan orang yang alim. Wa fiha yabtaghi syaitan zallatahu, dan pada saat itulah setan mengharapkan ketergelinciran orang alim tersebut. Ya, artinya sekali lagi harus seorang itu paham mana itu debat yang madhum, yang tercela, mana yang terpuji. Poin 121, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanakul, orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan untuk debat kusir, maka dia akan banyak berpindah-pindah, berubah-ubah akidah manhajnya, alias akan sering mencela-mencela. Ya, kalau sudah disampaikan kebenaran dibantah, kebenaran disampaikan ditolak, maka naudzubillah min dzalik akan menjadi orang-orang yang suka mencela-mencela. Dan di sini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari, mencela-mencela terutama dalam masalah akidah wal manhaj itu sebab utamanya karena orang itu sudah masuk ke ranah kebid'ahan dan jaring-jaring ahli al-bid'ah. Ya. Insyaallah akan kita bacakan kalau ketemu nanti tentang masalah hal tersebut. Kemudian kita masuk lagi ke poin 145. Atau di 132 juga ada tadi. 132, waqala Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, berkata putranya Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah rahimahullah, beliau berkata, la tujalisu ashabal khusumat fa innahumul ladina yakhuduna fi ayatillah. Jangan kalian duduk bermajlis dengan para ahli bidah yang suka debat kusir, karena mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lompat poin 145, halaman setelahnya 53, wa qala Mus'ab la tujalis maftuna. Jangan duduk bersama orang yang terkena fitnah, kena syubhat, kena kebid'ahan dan seterusnya. Fa innahu lan yukhti'aka bi ihda isdatain. Fa imma an yaftinaka fatutabi'ahu. Karena engkau akan mendapatkan dua bahayanya, dampak negatifnya. Yang pertama, kalau ya engkau tidak selamat, pasti apa? Engkau terkena fitnah, syubhat, kesesatannya, engkau mengikutinya, menjadi pengikutnya. Au yudhiyaka qabla an tufariqahu. Atau kalau tidak terkena syubhatnya, engkau pasti akan apa? Istilahnya panas hati. Karena apa? Mendengar ayat-ayat Allah diperolok, hadis Rasul diperolok, panas hati. Engkau apa? Tersakiti. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin 163. Anda kalau bisa catat, ini faedah dari kitab Al-Ibana As-Sughra, ya, tentang tahdzir salaf dari bermajlis ilmu dengan ahli bidah misalnya. Poin 163 halaman 58. Sudah waktu tadi. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan, kecuali kalau ada soal jawab atau pertanyaan, tafadhalu. Ya, sekedar menunaikan janji tadi tentang tahdzir salaf dari sikap mencela-mencela dalam masalah akidah manhaj di halaman 44 poin 87. Wa qala Amir ibn Abdullah, berkata Amir bin Abdullah,
mabtada rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yungkiruhul yauma. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan kecuali besok dia akan datang dengan hal-hal yang dia ingkari pada hari ini. Kemarin melarang orang mencaci maki pemimpin, namun berikutnya besoknya mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencela-mencela. Kenapa? Karena sudah apa? Jatuh ke dalam kebid'ahan. Ini ciri ahli al-bid'ah. Poin 88 halaman berikutnya juga disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari, ucapan Ibnu Aun rahimallah, idza ghalabal hawa 'alal qalbi istahsana rajul maka yastakbihuhu. Apabila hawa nafsu telah menguasai hati seseorang, maka dia akan menganggap baik apa yang kemarin dianggapnya jelek. Seperti tadi, kemarin melarang mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun esoknya sudah apa? Mengkritik pemimpin di hadapan umum. Naudzubillahi min dzalik. Mencela-mencela, dulunya keras ya, membantah orang yang tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid, namun sekarang membosi dakwah at-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Ini ciri ahli al-bidah. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan ucapan seorang dai ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat? Ada yang tingkat kesesatannya ringan, ada yang parah, maka menyikapinya pun berbeda-beda. Berbeda-beda dalam apanya? Yang satu dicintai, yang satu dibenci. Naudzubillahi min dzalik. Ini namanya syubhat. Ini dai syubhat. Kadang apa? Hati-hati. Kadang kelihatannya, benar juga ya. Namun kalau kita timbang dengan timbangan salaf tadi, mereka nggak pernah membedakan. Yang penting ahlul bidah mereka jauhi. Al aslu fi ahlul bidah hajruhum. Kata ulama, asalnya hukum terhadap ahli bidah menghajar mereka, meninggalkan, menjauhi mereka, memboikot mereka, illa limaslahati. Ya. Sekali lagi, kalau dikatakan bertingkat-tingkat di sini, ada ahli bidah yang sampai kepada kekafiran, ini jelas bukan muslim, seperti misalnya tokoh kelompok Syiah Rafidah, kelompok Jahmiyah. Ya. Ini jelas-jelas keluar dari Islam, kafir, murtad, hukumnya beda dengan kaum muslimin. Namun kalaupun mereka dikatakan nggak keluar dari Islam, ahlul bidah tetap hukumnya apa? Dijauhi. Bukan maksudnya kalau ringan kebid'ahannya tetap ambil ilmunya, tidak. Ya, sekali lagi, selama statusnya ahlul bidah, meskipun mereka sekali lagi ada yang ringan, ada yang parah kebid'ahannya, ada yang kufur, ada yang tidak, tetap hukumnya apa? Dijauhi. Hati-hati sekali lagi dengan syubhat-syubhat, terkadang seperti ini khatafah. Ya, sekali lagi hati-hati dengan dai-dai yang mengaku ahli sunnah namun masih bermasalah dengan ahli al-bidah. Karena sekali lagi bisa jadi antum nanti diseret kepada kebid'ahannya, bermasalah dengan al-bidah seperti yang kita sampaikan tadi. Ini menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Kalau kita sudah ikut-ikutan, naudzubillah min dzalik, maka menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dan di bab kedua ya, di halaman 79 kalau antum lihat itu, Imam Ibnu Battah Al-Bari tadi kan menyampaikan, kita masih bab 2. Di awal bab kedua, muqaddimah bab kedua, Imam Ibnu Battah sudah mewanti-wanti. Kalau kita menyelisih prinsip as-sunnah, prinsip akidah tadi, maka kita bisa keluar dari ahli-sunnah. Ini kaidah secara umum ya. Imam Ibnu Battah di muqaddimah at-tamhid atau tamhid halaman 79, beliau mengatakan wa nahnul an dzakirun syarh sunnah. Kita sekarang akan menyebutkan, menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah as-salaf wa wasfaha, mensifatinya, wa mahya fi nafsiha, wa malladhi idza tamassaka bihil abdu wa danallahu bihi sumya biha. Barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah ini, di antaranya tadi berlepas diri, menjauh, meninggalkan majlis ahli bidah. Barang siapa berpegang teguh dengannya, dia dinamakan ahli sunnah. Wastahaqqa dukhul fi jumlati ahliha, dia masuk ke dalam
golongan ahli sunnah. Namun sebaliknya, kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, wa ma in khalafahu aw syai'an minhu dakhala fi jumlati ma ibna. Namun barang siapa menyelisih prinsip dasar ahli sunnah ini, seperti tadi, tidak mau menjauh dari al-bid'ah, bahkan bermasalah dengan al-bid'ah, maka dia masuk ke dalam golongan yang kami cela, yaitu golongan ahli bid'ah. Wa dzakarna wa hadzarna minhu, dan dia termasuk golongan yang kami tahdzir, yang kami apa? Memperingatkan umat dari orang-orang tersebut. Min ahlil bid'ah wa zai, dia bisa masuk ke dalam golongan ahli bid'ah kalau sudah apa? Bermasalahan dengan al-bid'ah, membolehkan duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Kata Imam Ibnu Battah Al-Bari rahimahullah, dia termasuk dari ahli bid'ah itu. Ini ucapan Imam Ibnu Battah, bukan ucapan kita. Ini ya nas ucapan beliau di sini. Wallahu taala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.